Terhitung mulai hari ini, aturan penggunaan masker dengan 2 hingga 3 lapisan wajib diterapkan terhadap para penumpang transportasi umum, termasuk kereta komuter lain. Sebelumnya pemerintah mengimbau agar masyarakat meninggalkan masker jenis scuba dan buff yang dinilai tidak efektif menyaring atau menahan sebaran virus. Masa sosialisasi pun sudah dilaksanakan selama sepekan terakhir, namun kenyataannya belum semua masyarakat menaatinya. Terlebih, masker jenis scuba masih banyak diperdagangkan di pinggir jalan dengan harga yang relatif jauh lebih murah. Apa sebenarnya yang menjadi alasan para pedagang dan pengguna masker banyak yang memilih masker jenis scuba? Mengapa pula sosialisasi larangan penggunaan masker scuba karena tidak efektif baru diinformasikan belakangan ini? Kenapa tidak sejak awal pandemi? Ikuti jawabannya di Kabar Siang di Lokasi hari ini. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Kabar Siang di Lokasi bersama saya Maria Kerarta. Dan kita akan membahas mengenai penggunaan masker scuba yang nyatanya sekarang sudah tidak dianjurkan lagi. Hal ini disampaikan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebelumnya bahwa masker scuba ini ternyata tidak aman, tidak melindungi karena hanya memiliki satu lapisan. Itu artinya terlalu tipis untuk tidak bisa melindungi Anda dari masuknya virus corona. Nah kemudian ternyata masih banyak pedagang yang sampai saat ini masih menjual masker scuba. Ini adalah salah satunya di daerah Klender, Jakarta Timur. Tentunya ini menjadi pertanyaan bagi publik. Selama ini dari awal pandemi corona, kebanyakan publik sudah selalu memakai, sering sekali kami lihat memakai masker scuba dan juga kemudian begitu banyak sekali para pedagang yang kemudian banyak sekali yang menjual masker scuba dengan harga yang sangat murah. Seperti yang kita lihat ini adalah masker scuba dengan harga Rp5.000 saja. Kemudian juga ini menyediakan berbagai banyak warna, berbagai macam warna dan juga berbagai motif. Kita juga sering melihat masker scuba dengan motif wajah seperti ini dan juga sering sekali kami lihat masyarakat menggunakan ini. Tapi nyatanya pemerintah dari tim gugus tugas saat ini sudah menyatakan bahwa tidak lagi menganjurkan masker scuba dipakai, apalagi juga dipakai untuk menggunakan transportasi umum. Lantas seperti apa kemudian dampaknya bagi para pedagang dan juga pembeli yang selama ini sudah sering sekali menggunakan masker scuba? Kita mau langsung tanyakan kepada pedagangnya. Selamat siang Bang, dengan Bang siapa nih? Acung. Bang Acung. Iya. Bang Acung mau tanya-tanya sedikit nih. Iya, boleh. Masker scuba nih di sini banyak banget stoknya. Iya. Tapi dari pemerintah sekarang dari tim gugus tugas sudah nyatanya melarang atau tidak menganjurkan para pembeli untuk menggunakan masker scuba. Tanggapannya sebagai pedagang gimana? Waduh, kacau juga ya. Karena terus terang aja, yang paling laku bisa dikatakan 90% user itu pembeli rata-rata itu milih scuba. Gitu. Udah gitu kita juga jaga akhirnya yang namanya pedagang ya. Kita jadi nyetok yang scuba juga gitu. Banyak. Kalau dari awal pandemi ini kan memang Mas juga sudah jual masker nih ya. Mungkin memang banyak sekali stok masker scuba dan juga seperti apa sih respon masyarakat selama ini? Apakah memang sebanyak itu yang membeli masker scuba? Iya, soalnya banyak banget karena mereka bilang kayak keren gitu ya, keren gitu. Jadi bahkan stok penjualan yang masker yang selain scuba itu jauh banget perbandingannya. Artinya lebih maco gitu. Iya, dari sisi model, kemudian dari sisi harga juga murah sekali ya Mas? Lebih murah, modal di sananya juga lebih kita untuk cuannya ya, cuan lebih banyak kalau dari scuba gitu. Gimana nih Mas tanggapannya? Pastinya setelah ada pelarangan seperti ini atau tidak ada anjuran lagi untuk menggunakan masker scuba, sebagai pedagang apakah kedepannya akan merugi nih? Apakah udah ngestok banyak banget? Pasti, iya ini kan salah satu gini. Kita lagi usaha nih lagi kacau oleh pandemi, akhirnya kita beralih ya kan. Banting setir, nah sementara yang ada kita manfaatin. Nah ini usaha kita saat ini, kalau di ini kita banting kemana lagi gitu kan, bingung juga, itu salah satunya gitu. Nah jadi mungkin kalau di belakang nih di gudang udah banyak banget ngestok, apakah kemudian mungkin mau dijual lagi ataukah memang mau diendepin aja dulu? Kalau sampai ada pelarangan, waduh tetap sih kita akan jual, namanya kita penjual ya, kita usahain karena kalau enggak ya rugi. Ya kita kan nyari ya untung aja minimal balik modal dulu gitu. Kasih jeda dulu kalau emang mau ada undang-undang seperti itu.
Oke, makasih Bang. Jadi ini dari pedagang memutuskan akan tetap menjualkan karena sudah terlanjur banyak mengestok. Nah, kita mau tanya dari sisi pembeli. Ini ada Mbak lagi pilih-pilih masker. Halo Mbak, wah Mbaknya juga pakai masker scuba nih. Kita mau tanya Mbak, ini kan masker scuba ternyata sekarang dilarang nih sama pemerintah, tidak dianjurkan untuk naik transportasi umum juga nggak boleh nih pakai masker scuba. Tanggapannya gimana nih? Sebenarnya sih kan scuba kan sebelumnya udah dibeli ya sama kita. Untuk tanggapannya ya mungkin karena udah banyak yang beredar di masyarakat, ya otomatis masyarakat kan belum paham ya, belum ada larangan yang sama sekali menekankan dilarang menggunakan ini. Nah, cuman baru berita isu. Nah, kita udah telanjur beli yang ada di rumah kita pakai. Makanya sekarang kita mau pilih-pilih aja yang ada aja, yang lain. Berarti kalau di rumah dari awal pandemi mungkin seringnya ngestok masker scuba atau masker kain yang lain? Scuba juga, yang kain juga, tapi kalau buat anak kan dia laki ya, jadi dia lebih simpel juga. Makanya ya sebagian ada yang scuba, sebagian ada yang kain bahan gitu. Jadi ini cukup mewakili ya pemirsa bahwa penggunaan masker scuba ini memang lebih simpel untuk masyarakat awam mungkin yang memang tidak mengetahui bahwa kapasitas filtrasinya ini hanya mencapai 5%. Itu artinya memang ternyata tidak sangat-sangat melindungi. Tapi sebagai pembeli nyatanya Mbak ini tetap mungkin setelah larangan ini mau beli masker yang lain ataukah mungkin mau pakai tisu aja atau gimana? Kan scuba kan mau dikeluarin yang 2 lapis ya. Kalau memang ada yang ngeluarin yang 2 lapis mungkin kita beli lagi. Tapi sih sebelumnya pakai kain aja dulu deh nanti deh ya. Oke. Makasih ya Mbak ya. Nah pemirsa tentunya kita harus mencari solusinya dan juga mencari tentunya sebabnya. Apa sih yang dapat dijelaskan bahwa masker scuba itu terlalu tipis, kemudian juga kenapa hal ini juga tidak diberitahukan atau diinformasikan kepada masyarakat sejak awal pandemi kemarin. Karena penjualan masker scuba di mana-mana di para pedagang ini memang sangat tinggi nyatanya. Sehingga kita akan mengetahui nanti seperti apa penjelasan dari tim gugus tugas. Setelah ini tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Anda kembali di Kabar Siang di Lokasi bersama saya Maria Gerarda dan kita masih akan membahas lebih dalam lagi mengenai masker scuba yang baru-baru ini tidak dianjurkan kembali untuk digunakan oleh masyarakat. Kita akan mengetahui seperti apa sebenarnya penjelasan secara detail mengapa masker scuba ini kemudian tidak lagi dianjurkan. Sudah bersama dengan kami Pak Wiku Adhisa Smito, ini merupakan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, ini mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat yang selama ini tentunya kemudian bertanya-tanya mengenai kebijakan baru, himbauan baru mengenai masker scuba yang tidak lagi dianjurkan untuk dipergunakan. Kenapa sih Pak? Ya, baik. Pertama mungkin saya perlu jelaskan dulu tentang fungsi masker. Masker ini adalah alat untuk bisa melindungi orang dari partikel virus yang ukurannya relatif kecil. 0,1 sampai 0,3 mikron, dan cara memakainya juga harus betul, bukan hanya sekedar pakai masker. Contoh di sini harus betul-betul menutup batang hidung dan nempel di pipi sampai dengan dagu agar lubang hidung dan mulut betul-betul tercover dengan baik. Dan diusahakan earlobes-nya bisa dengan baik menggantung di telinga dan tidak menyulitkan, sehingga orang akhirnya bisa bernafas dengan baik. Masker yang baik adalah yang penyaringannya, filtrasinya, kemampuannya untuk menyaring virus. Yang kedua, enak digunakan karena bisa dipakai dengan bernafas dengan baik. Dua hal itu adalah dua hal yang sulit untuk dicapai. Maka dari itu kita sarankan, pertama adalah gunakanlah masker kain supaya bisa dicuci, tapi 2 atau 3 lapis. Karena kalau 1 lapis saja, apalagi tertarik, maka pori-porinya akan membesar sehingga tidak mampu menyaring virus yang sangat kecil. Virus ini lebih kecil daripada bakteri. Jadi masker bedah terutama itu memang sudah kemampuannya tinggi. Nah, kita harus bisa menemukan cara menggunakan masker kain yang murah tapi punya kemampuan filtrasi yang baik. Oke, Pak. Ini tentunya juga menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa kok baru sekarang setelah sekian bulan pandemi berjalan, kemudian baru ada himbauan mengenai bahwa masker yang sejenis scuba dan juga buff mungkin yang sering juga orang pakai, ini ternyata tidak mampu melindungi kita
dari masuknya virus corona? Baik, jadi saya mau awali dengan begini. Tidak ada negara manapun di dunia yang siap menghadapi COVID ini. Dan mereka belajar, kita juga belajar. Pada saat bulan pertama beberapa minggu awal sudah kami sampaikan tentang kebutuhan menggunakan masker kain, karena pada saat itu masker bedah juga digunakan oleh masyarakat. Masker bedah seperti ini adalah masker yang memang memiliki kemampuan filtrasi yang baik untuk virus. Tapi pada saat itu diperlukan oleh tenaga kesehatan lebih banyak daripada masyarakat karena mereka berhadapan langsung dengan pasien. Dan kita menyarankan pada masyarakat, pakailah masker kain yang berlapis 3 dari bahan katun. Dengan demikian maksudnya adalah supaya punya filtrasi yang baik. Dan kami di sini juga berusaha untuk mendorong supaya bisa ketemu bahan kain yang betul-betul dapat berfungsi seperti masker bedah tapi bisa dicuci. Maka kami mendorong perusahaan tekstil untuk mengembangkan inovasi dari bahan material yang mereka miliki. Beberapa minggu, bulan, akhirnya mereka ketemu bahan yang baik. Dan ini adalah, kembali lagi, ini adalah proses. Dan di Indonesia ini adalah industri tekstil terbesar nomor 6 di dunia. Bicara sedikit Pak soal industri tekstil, ini kan sebenarnya di luaran sana sudah begitu banyak konveksi, kemudian distributor dan juga sampai pedagang kecil yang sudah menjual masker scuba dan juga menimbun mungkin stoknya cukup banyak gitu Pak di gudang mereka gitu. Lantas gimana nih Pak solusinya juga bagi para pembeli mungkin yang sudah selama ini sudah mempunyai masker scuba terlanjur gitu Pak. Mungkin adakah solusi supaya mereka mungkin tetap bisa pakai maskernya? Bisa saja mereka pakai maskernya misalnya digunakan beberapa lapis. Karena pastikan saja bahwa fungsi masker utamanya adalah menyaring virus. Kita lagi berlawanan dengan COVID adalah virus, maka masker itu harus efektif untuk menyaring dari virus. Jadi kalau kita punya kain scuba misalnya, dan kalau itu kurang efektif karena ketarik dan pori-porinya menjadi besar, ya mungkin didobel, kan bisa. Jadi sehingga tetap bisa dipakai. Kembali pada prinsipnya, kita harus melindungi diri kita dan orang lain. Soal inovasi Pak, tadi Bapak sempat bilang mengenai inovasi tekstil bahan kain untuk masker. Seperti apa sih Pak sebenarnya? Apakah saat ini sudah ditemukan bahan yang bisa dicuci dan juga kemampuan filtrasinya cukup tinggi? Ada, jadi beberapa industri dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan juga dari APSIVI, Asosiasi Benang Filamen Serat, mereka juga mengembangkan produk-produknya. Salah satunya yang saya pakai sekarang, ini adalah contoh dari produk mereka yang kami minta waktu itu. Tolong kembangkan bahan baku lokal dari yang ada di Indonesia dan betul-betul bisa memiliki kemampuan seperti masker bedah dan bisa dicuci. Beberapa kali gagal, tapi akhirnya mereka menemukan komposisi bahan dari polyester yang dicampur dengan melt blown. Jadi bahannya masker bedah itu sebenarnya adalah melt blown. Melt blown ini produksinya di Indonesia sangat sedikit, kita import. Dan melt blown ini diperlukan oleh banyak negara di dunia, sehingga kita juga impor. Sekarang lagi didorong supaya di Indonesia bisa ada industri melt blown, karena fungsinya untuk menyaring, itu kan melt blown ini juga digunakan untuk popok bayi. Dan dia bisa dilapisi suatu cairan untuk electric charge, sehingga virus itu bisa punya afinitas atau menempel di bahan itu sehingga tersaring, dan itu nanti bisa dicuci. Jadi bahannya ini dikembangkan seperti itu, terdiri dari 5 lapis, dan nanti harusnya kan yang menjahit jadi masker seperti ini kan sebagai contoh, ini ada gabungan antara bentuk scuba, tapi di sininya adalah masker yang betul-betul rapat, jadi terlindung, enak untuk bicara dan bernafas. Ini yang harus dikembangkan dan nanti dijahitnya harus oleh industri-industri kecil itu tadi, UMKM, sehingga semuanya itu menjadi industri masyarakat. Mungkin boleh sampaikan sedikit lagi Pak himbauan untuk masyarakat mengenai penggunaan masker ini, karena kita lihat meskipun sudah banyak yang terbiasa dengan menggunakan masker, tapi ada beberapa saja yang kita lihat juga di luaran masih belum taat untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Ya, jadi sebenarnya yang pertama yang paling penting adalah gunakan masker. Yang kedua adalah gunakan masker dengan benar. Dan selalu menggunakan masker dengan benar seperti tadi saya sampaikan, betul-betul menutupi dari batang hidung tertutup
dan pipi sampai dengan dagu supaya mulut dan lubang hidung betul-betul tertutup. Betul. Kemudian yang ketiga adalah gunakan bahan atau lapisan yang cukup memang betul-betul dapat menyaring virus itu, yang memang ukurannya virus ini lebih kecil daripada bakteri. Maka dari itu kalau tidak ada masker bedah, gunakanlah masker kain tapi berlapis 2 atau 3 sehingga bisa menyaring itu dengan baik. Baik, terima kasih banyak Pak Wiku Adi Sasmitos waktunya bersama dengan Kabar Siang di Lokasi. Dan pemirsa, ini tentunya bisa menjadi himbauan bagi Anda khususnya supaya tetap terus menggunakan masker ketika Anda beraktivitas, dan gunakanlah masker dengan kualitas filtrasi yang baik atau antara masker kain sekitar 2-3 lapisan, atau juga bisa menggunakan masker bedah. Demikian pemirsa Kabar Siang di Lokasi, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Kabar Siang masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya sesaat lagi.